Kami sembah Kau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang dengan kasih kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dan kita landasi dengan doa. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini kami menghampiri gerbang-Mu dan masuk di dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Membawa korban penyembahan kami, pujian kami. Apa yang kami bawa dari rumah kami persembahkan dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan. Dan bahkan hati kami yang paling dalam Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu menguatkan kami, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kecewa Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa, yang kekurangan Engkau cukupkan. Dan kami keluar dari ruangan ini tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami keluar dengan kelegaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Berajalah Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebab hamba-Mu mengalaskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sudah semuanya. Wah kurang kencang nih suaranya. Shalom sudah semuanya. Amin. Puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah sepanjang minggu ini. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera melingkupi kita. Dan hari ini sudah seiman, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Berkumpul, kita akan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah untuk sekali lagi kita masuki bulan Agustus, kita akan memuliakan nama Tuhan dalam kemerdekaan Indonesia khususnya. Bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Mari bersama-sama kita colek kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan melayakan ibadah raya saat ini. Tuhan memimpin kita, Tuhan hadir dengan hadiratnya yang kudus. Dan biarlah kita percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah sampai hari ini. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kepadanya lah kita hanya bisa menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita satukan iman kita. Kita sembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita memuliakan bersama-sama Kau Allah yang hidup. Haleluya. Saat ku renungkan perbuatan-Mu ya Tuhan, dan kasih setia-Mu yang besar, dahsyat dan hebatnya kekuatan-Mu ya Tuhan. Betapa ku kagum akan-Mu, ku mau selalu bersyukur dengan segenap hatiku. Amin. Perbuatan-Mu dan karya-Mu sungguh menakjubkan, dan ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima pujian.
layak terima pujian. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita muliakan pujian ini. Oh Yesus Tuhan. Saat ku renungkan perbuatan-Mu ya Tuhan, dan kasih setiamu yang besar, dahsyat dan hebatnya, kekuatanmu ya Tuhan, betapa ku kagum akan-Mu, ku mau selalu bersyukur dengan segenap hatiku. Perbuatan-Mu dan karya-Mu Tuhan sungguh menakjubkan, dan ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima pujian. Kekuatanku dan perisaiku hanyalah padamu Bapa. Kau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Kau layak terima pujian. Sama-sama kita muliakan Tuhan. Saat ku renungkan perbuatan-Mu ya Tuhan, dan kasih setiamu yang besar, dahsyat dan hebatnya kekuatan-Mu ya Tuhan, betapa ku kagum akan-Mu, ku mau selalu bersyukur dengan segenap hatiku. Perbuatan-Mu dan karya-Mu sungguh menakjubkan, dan ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima pujian. Kekuatanku, perisaiku hanyalah dalam-Mu. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu dan karya-Mu sungguh menakjubkan, dan ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima pujian. Perisaiku hanyalah dalam-Mu. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Mari bersama-sama yang kesemuan hati katakan perbuatan-Mu. Perbuatan-Mu dan karya-Mu sungguh menakjubkan. Kami mau bersyukur Bapa, ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima
pujian, kekuatanku, perisaiku, hanyalah dalam-Mu. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Dan karya-Mu sungguh menakjubkan, dan ku mau tinggikan, ku agungkan, Kau layak terima pujian. Kekuatanku, perisaiku, hanyalah dalam-Mu. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Katakan perbuatan-Mu yang hebat dan perkasa, Kau layak terima puji. Bersama-sama muliakan Tuhan. Sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah, dimuliakan. Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kau layak terima pujian. Kekuatanku, perisaiku, hanyalah dalam-Mu. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang hebat pujian. Kau Allah yang hebat dan perkasa, Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Sekali lagi, pujian. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Dialah Tuhan Allah yang berkuasa. Dia dahsyat, Dia menyembuhkan sakit kita, Dia memulihkan hidup kita. Oh, sembah Dia, sembah. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Kami menang, kami sembuh. Tuhan yang memulihkan kami. Kami mendapat
dapat berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan yang memulihkan hidup kami. Hari ini kami percaya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Di relung hati kami hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Oh, glory, haleluya. Ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia yang ditinggikan. Yes, Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang berkuasa. Angkat tanganmu. Minta kesembuhan. Minta pemulihan. Glory, haleluya. Kita percaya Tuhan memberkati hari ini, sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Yesus. Kami sembah-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur punya layang hidup. Kami bersyukur punya layang dahsyat. Allah kami yang ditinggikan, dimuliakan. Kau yang bertata di surga. Kami percaya hadirat-Mu hari ini Yesus, melingkupi kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Mari semua untuk bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati kita katakan sembah dan puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji beri tanda-Mu. Sembah dan puji beri tanda-Mu. Sembah dan puji beri tanda-Mu. Yesus adalah Raja. Sembah dan puji beri tanda. Dengan segenap hati kami persiapkan hati kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji berikan. Kami percaya Yesus. Mengiringmu seumur hidup kami Bapa. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah. Hanya sidang jemaat saja katakan.
Kau mendengar penyembahan kami, Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu hadir. Roh Kudus, jamah kami. Kami percaya padamu Tuhan. Sembah dan puji kita. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Mari kita tinggikan nama Yesus. Oh, sembah dan puji ruitaka. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sembah dan puji ruitakamu. Sembah dan puji ruitakamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruitakamu. Sembah dan puji ruitakamu. Sembah dan puji ruitakamu. Mari Tuhan bertatalah di sini. Mari Tuhan bertatalah di sini. Mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Raja-Raja kami memuliakan nama-Mu Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Engkau adil, Kau perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan memberikan hati yang begitu bersyukur dalam kami semua. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Sungguh tiada yang dahsyat seperti-Mu Bapa. Sungguh tiada yang lebih dari Engkau Bapa. Untuk itu kami percaya mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami. Sampai hari ini kami hidup berkat kasih setia-Mu Bapa. Tuhan mendengar setiap hati sidang jemaat GPPS Erapa hari ini. Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Dalam setiap perkara kehidupan keluarga mereka. Pribadi lepas pribadi, Tuhan yang memulihkan. Kami percaya Bapa, segala wabah penyakit, kuasa roh jahat, maupun kuasa celaka kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyembah-Mu Bapa. Dan dengan hati yang bersyukur pada-Mu Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih hamba Tuhan yang akan melayani kami. Tuhan yang meneguhkan dan menguduskan serta melayakkan hamba Tuhan ini. Dan kami semua rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami semua membuka hati kami untuk Tuhan ajar dalam setiap kehidupan kami. Perkara demi perkara kami mampu lalui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mendapatkan mahkota yang indah dalam kehidupan kami. Sampai kami duduk bersama-Mu Bapa. Tuhan menyediakan tempat bagi kami semua di surga. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, inilah segala pujian penyembahan kami Bapa. Kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Tuhan mempersiapkan diri kami dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada saat ini. Melingkupi kami, menjaga kami dan mengerti akan segala hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kami berserah pada-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Cek. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini Yesus kita sungguh luar biasa, sungguh dahsyat perbuatannya yang ajaib. Ya, sungguh kita takjub akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya takjub karena hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan luar biasa, berkat kesehatan luar biasa, karena hari ini saya melihat wajah-wajah saudara yang luar biasa, penuh dengan senyum, penuh dengan ucapan syukur. Yang hari ini kalau belum bisa tersenyum, coba lihat kanan kiri saudara, kasih senyum pada mereka. Tapi kalau yang pakai masker nggak bisa ya senyum. Puji Tuhan, yang penting kita semua sehat, bersyukur atas rahmat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya terima dari Tuhan. Saudara, pada saat saya mempersiapkan materi yang akan saya bawakan pada saudara pada hari ini, sebetulnya itu saya pertama kali saya persiapkan untuk sekolah minggu. Ya, untuk sekolah minggu. Kalau saudara punya anak sekolah minggu di rumah, mereka akan ibadah online, secara online di sekolah minggu. Beberapa minggu lalu saya membawakan cerita ini di depan anak-anak sekolah minggu, dan saya mengajarkan bagaimana mereka untuk berterima kasih pada Tuhan. Ada yang perkataan yang good sama perkataan yang bad. Nah, salah satu perkataan yang good itu adalah berterima kasih. Nah, pada saat saya merenungkan firman Tuhan untuk ke sekolah minggu, Tuhan berbicara pada saya, coba gali lebih dalam cerita itu. Jangan hanya kamu sampaikan di anak-anak sekolah minggu, tapi gali lebih dalam lagi, sampaikan pada sidang jemaat di mana nanti kamu dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan itu untuk semua orang, tidak terbatas, untuk segala umur. Untuk segala umur, dan apabila saudara dari sekolah minggu sudah mengenal Tuhan dari sekolah minggu sampai sekarang, firman Tuhan tetap itu saja, firman Tuhan kekal ya dan amin. Dan setiap saat kita juga senantiasa mendengarkan, bukan hanya di tempat ini. Kalau saudara mendengarkan tempat lain juga, pasti firman Tuhan itu tetap sama. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, dan hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Cukup panjang ya bacaan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan buat saudara. Firman Tuhan di sini ditulis dengan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata,
Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, sejauh ini saya membacakan untuk saudara, dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul menolak lupa untuk berterima kasih. Dengan tujuan supaya sidang jemaat Tuhan tidak pernah lupa atau selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mengapa saya memberikan judul menolak lupa? Karena kebiasaan manusia itu seringkali lupa. Apalagi kalau sudah menerima pertolongan, seringkali lupa untuk berterima kasih. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa saat kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, apapun yang menjadi masalah saudara, jangan sampai kita lupa. Seperti cerita ke-10 orang kusta ini ya saudara, dengan jelas di sana dengan jelas pada saat Yesus berjalan, di situ ada 10 orang kusta. Saudara, kalau saya melihat orang kusta yang kalau sekarang dibilang orang kusta itu sakit lepra ya. Lepra itu sangat menyedihkan ya kalau ngelihat itunya. Saya udah pernah lihat di Google ya, lepra itu penyakit kulit yang luar biasa dahsyatnya, dan kalau sampai sudah parah itu jari-jarinya bisa lepas sendiri-sendiri. Itu sangat luar biasa sakitnya mungkin ya yang sudah mengalaminya. Kemudian itu bagi mereka, bagi zaman Yesus pada saat itu, orang sakit kusta itu dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan. Jadi tidak ada yang mau mendekati dan mereka juga diasingkan. Nah, kalau saya melihat penderitaan mereka ini sungguh luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Penderitaan mereka secara fisik. Tadi saya udah bilang, secara fisik penderitaan mereka tuh sungguh mengerikan karena badannya yang begitu menjijikkan ya saudara. Kemudian secara psikis, dia dikucilkan dari orang-orang, dari masyarakat. Dia dikucilkan, dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat biasa. Dia harus dikucilkan ke tempat yang terpencil. Tetapi saya melihat di dalam penderitaannya itu justru Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan mujizat di dalam penderitaannya itu. Mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, kita juga seringkali begitu ya, pada saat kita mengalami kesusahan yang luar biasa, mengalami masalah yang luar biasa, di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Jangan takut dengan peristiwa contoh yang 10 orang kusta ini, jangan takut ya saudara. Pada saat kita mengalami masalah, di tengah masalah itu, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mujizat-Nya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita buat supaya mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat ada 3 hal dalam dalam perikop ini yang saya lihat mengapa mereka di tengah kesesakan mereka menerima mujizat dari Tuhan. Hal yang pertama yaitu kita bisa lihat di dalam ayat 12 dan 13. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri tegak.
mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Apa yang mereka lakukan di sana? Ada 3 hal yang ini ya saudara, saya ambil dari pelajaran ini. Yang pertama, mereka mencari Yesus, mereka memanggil nama Yesus. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yang pertama, cari Yesus, panggil nama Yesus. Jadi kalau kita sebagai manusia Pak yang hidup zaman sekarang ini, yang banyak sekali masalah yang kita alami, bukan hanya masalah fisik, mungkin kesakitan, atau masalah psikis, mungkin doa saudara belum dijawab sama Tuhan. Jangan lupa cari Tuhan, jangan lupa panggil nama Yesus di dalam hidup saudara. Karena Yesuslah yang mampu memberikan mujizat itu. Panggil nama Yesus. Ada tindakan di sana, ada tindakan. Begitu ke-10 orang kusta ini mendengar Yesus lewat, mereka langsung berbondong-bondong, mereka langsung mencari Yesus, mereka langsung memanggil nama Yesus. Ada tindakan. Yang pertama itu cari Tuhan, panggil nama Tuhan, dan dibutuhkan tindakan. Ada action. Jadi kalau saudara saat ini, kalau saya berbicara kepada bapak-bapak, mungkin saat ini yang banyak bapak-bapak yang hadir, kalau bapak-bapak di sini ada masalah dalam keluarga, mungkin anaknya atau istrinya yang belum bisa belum bisa bergaul intim dengan Tuhan, atau bapak-bapak yang menghadapi anak istrinya yang mungkin belum bisa diatur, saya mau katakan bapak-bapak, bangkit. Cari nama Yesus, bangkit, bertindaklah. Bertindaklah menegur anak istri bapak-bapak yang di sini, mungkin anak istrinya atau atau mungkin ada masalah, bangkit, berserulah. Ada tindakan, ada action yang harus Tuhan lihat di sini, Tuhan nyatakan di sini. Ada tindakan. Jadi tidak hanya dengan diam saja masalah itu bisa selesai. Harus ada tindakan. Yang tentunya tindakan itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan di sini tentang keluarga, tentang kehidupan keluarga, ya. Jadi saudara di dalam menegur anak saudara atau menegur istri saudara yang mungkin tidak, kehidupan mereka belum berkenan di hadapan Tuhan, bangkit dan ajarkan mereka sesuai dengan koridor firman Tuhan. Maka keluargamu akan disempurnakan, keluargamu akan dipulihkan. Terlebih dengan kalau misalkan kita bekerja sebagai bapak-bapak, kepala rumah tangga yang bekerja. Kalau di kantor ada masalah, jangan hanya diam saja, tapi bangkit, bertindaklah, cari Tuhan, panggil nama Yesus. Maka Yesus akan bertindak dengan caranya yang kita tidak tahu, dengan caranya yang ajaib. Itu yang pertama ya, bertindak, ada tindakan. Tidak dengan diam saja, tapi ada tindakan. Panggil Yesus di dalam doa saudara, di dalam merenungkan firman Tuhan. Saat ini banyak sekali kalau kita mau, zaman dulu saja orang kusta ini begitu dengar Yesus mau lewat dia langsung cegat Yesus. Saat ini kita dipermudah loh saudara dengan medsos ya, di mana-mana kita bisa jumpai. Kalau kita pengen, Tuhan saya ingin ayat yang meneguhkan saya tentang hal ini, kita klik aja langsung dapat kita di situ ayatnya. Jadi jangan malas-malas untuk cari Tuhan, jangan malas-malas untuk mencari kebenaran tentang firman Tuhan, karena di sana banyak jawaban buat saudara, buat masalah saudara, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun, kesehatan, apapun itu. Cari Yesus, panggil namanya. Yang pertama itu bertindak, cari Yesus dan panggil namanya. Kemudian buat ibu-ibu, sama ibu-ibu juga begitu, ibu-ibu yang wanita karir dan ibu-ibu yang ibu rumah tangga punya banyak peran ya, sebagai istri dan sebagai ibu. Tentunya kita juga banyak mengalami hal yang sama Bapak rasakan, misalkan
ibu-ibu, saya seorang ibu dan seorang istri ketika menghadapi suami dan anak saya yang mungkin tingkah lakunya belum berkenan di hadapan Tuhan, sama, bangkitlah. Bangkit dan cari nama Tuhan. Selesaikan di dalam firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Selesaikan masalah berdasarkan firman Tuhan. Bangkit para ibu, istri dan ibu yang dalam rumah tangga itu sangat berperan. Banyak sekali tugas seorang istri, seorang ibu di dalam rumah tangga. Jadi kita sebagai wanita, sebagai ibu itu harus kuat di dalam Tuhan. Didasari dengan firman Tuhan, harus kuat. Karena menghadapi kehidupan sekarang ini, sebagai wanita kita harus kuat. Bangkit, bertindaklah, carilah Tuhan, panggil nama Yesus. Kemudian kalau saya berhadapan dengan anak-anak, kaum muda, yang mungkin saat ini masih bingung, mau kemana masa depan saya? Mau kemana nanti saya setelah ini? Jangan takut. Sekali lagi saya katakan bangkit, carilah Tuhan. Temukan jawabannya di dalam Tuhan. Karena saya mengalami sendiri saudara, pada saat saya tidak tahu harus mau apa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya punya talenta apa ini yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi saya panggil nama Tuhan, saya bangkit, saya belajar, saya cari terus apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dan Tuhan nyatakan, karena saya mau bangkit, mau belajar. Anak kaum muda juga begitu, harus bangkit, panggil nama Yesus. Jangan terlena, jangan mengandalkan orang tua, tapi andalkan Yesus. Amin kaum muda. Amin, kaum mudanya mana suaranya ya? Amin, kaum muda harus bangkit. Saya bilang kaum muda harus arise and shine, oke? Bangkit dan menjadi teranglah, bersinarlah. Karena kehidupan saudara itu bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi di dunia luar sana. Karena saya tahu kaum muda itu masih labil, jadi masih banyak hal-hal yang bisa menyimpangkan kehidupan kaum muda ini. Tapi saya mau katakan kaum muda di sini harus tetap teguh di dalam Tuhan. Harus mau belajar, mau bertindak, mau panggil Yesus. Apapun yang akan kalian lakukan, kaum muda lakukan, harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang meneguhkan, menopang kehidupan kita. Anak kaum muda ya khususnya ya, hati-hati dengan pergaulan di luar sana. Orang tua bisa menjaga kalian selagi kalian di rumah. Tetapi di luar sana, orang tua tidak bisa, hanya bisa berdoa. Jadi kaum muda harus kuat di dalam Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan melalui siapa? Melalui orang tua saudara. Orang tua yang sudah mengenal Tuhan selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang firman Tuhan. Tentang bagaimana bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada orang tua yang sudah mengenal Tuhan itu mengajarkan kejelekan. Tapi orang tua yang sudah mengenal Tuhan akan mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan, tentang firman Tuhan, tentang mujizat yang diberikan oleh Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Betul kaum muda? Betul, harus betul karena memang firman Tuhan. Ya, harus kuat, harus bangkit. Cari nama Tuhan. Supaya apa? Supaya masa depanmu diberkati. Amin. Supaya masa depanmu diberkati. Jangan berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Jangan berbantah-bantahan dengan orang tua. Orang tua itu selalu memberikan yang terbaik. Ya, selalu mengajarkan ucapan yang baik kepada anak-anaknya. Ucapan berterima kasih, ucapan maaf, ucapan tolong itu selalu diajarkan oleh orang tua dari anaknya masih kecil. Itu yang
Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kaum muda tadi sudah saya bangkit ya. Yang pertama adalah bangkit, cari nama Yesus, panggil nama Yesus. Dan yang kedua adalah ketaatan. Jadi jalan di dalam kita menerima mujizat Tuhan itu bukan hanya panggil nama Yesus, bukan cari nama Yesus saja, tapi yang kedua adalah ketaatan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14 ya. Ke-14 di sana dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Taat bagaimana ini ceritanya? Taat yang bagaimana? Taat pada saat mereka sudah memanggil nama Yesus. Yesus bukannya datang menjamah orang-orang ini, tapi Yesus malah memerintahkan apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah, bukannya datang menjamah biar sembuh, biar kulitnya ini langsung mulus, itu bukan Yesus bukan bertindak seperti itu. Tapi justru Yesus menyuruh orang-orang yang sakit ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Apakah mereka berbantah-bantahan pada Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan? Mereka langsung pergi, tidak berbantah-bantahan terlebih dulu. Kita pun juga harus demikian, saudara. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan, kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan Allahmu, atau yang mengucap syukurlah, jangan berbantah-bantahan pada Tuhan. Jangan bilang, Tuhan kalau saya begini nanti saya begini. Itu sudah pakai logika kita sendiri, berarti kita sudah tidak punya iman pada Tuhan. Jadi mereka taat, langsung mereka pergi tanpa membantah satu kata pun pada Tuhan. Langsung mereka pergi, dan sementara di jalan mereka sudah melihat kulitnya mulus kembali. Mereka sudah tahir. Nah itu, ketaatan sungguh luar biasa. Ya, dahsyatnya sebuah ketaatan yang kita lakukan, itu Tuhan memberikan mujizatnya dengan luar biasa. Hanya taat, percaya Yesus dan taat akan firman-Nya. Mujizat Tuhan nyatakan, Tuhan bekerja dengan luar biasa pada penderita kusta ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa demikian. Panggil nama Tuhan, taati perintahnya. Saya seringkali berbicara pada anak saya, karena anak saya ini kan masa-masa labil ya, sorry ya saudara, saya agak baper. Masa-masa labil, jadi seringkali itu anak seusia SMA itu sering membantah. Tapi saya harus katakan, taati firman Tuhan. Jangan berbantah-bantahan dengan Tuhan. Jangan berbantah-bantahan dengan orang tua. Karena orang tua itu, apalagi orang tuamu yang sudah mengenal Tuhan, jangan berbantah-bantah lagi. Karena mereka mendidik engkau, mendidik anak-anak ini dengan luar biasa, dengan nama Tuhan. Semuanya, saya rasa semua orang tua ingin sekali ya anaknya itu selalu menurut. Tapi memang anak-anak seumuran itu kan sudah berani membantah. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan pada kita, jangan berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau menerima mujizat dari Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan berbantah-bantahan. Panggil nama Tuhan, taati firman Tuhan. Karena sudah ada banyak contoh di firman Tuhan ini, banyak sekali contoh ketaatan mendatangkan mujizat.
Banyak tokoh yang hanya karena taat pada Tuhan, mereka menerima mujizat yang luar biasa. Ya. Nah, setelah kita menerima mujizat, kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah panggil nama Tuhan, kita sudah menerima pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Apa yang 10 orang kusta ini lakukan? Tadi di cerita ini dikatakan 10 orang kusta. Mereka sudah menjadi tahir sementara di jalanan. Mereka sudah menjadi sembuh karena mujizat Tuhan, karena mereka taat akan firman Tuhan. Tetapi hanya satu yang kembali bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini jalan kita di dalam menerima mujizat Tuhan yang ketiga adalah mengucap syukur, berterima kasih. Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan adalah perintah dari Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita untuk mengucap syukur. Apalagi setelah kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan mujizat dari Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur. Makanya tadi tema saya menolak lupa untuk berterima kasih. Karena seringkali kita lupa. Kalau kita datang masalah pada kita rajin ke gereja. Minta didoain oleh Oma Gembala, Bapak Gembala, saudara. Rajin. Tapi setelah saudara menerima pertolongan, seringkali saudara lupa untuk berterima kasih. Saudara langsung menghilang seperti 9 orang kusta ini. Langsung menghilang. Tidak pernah ke gereja lagi, tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur. Padahal itu jalan kita menerima berkat. Yang ketiga tadi mengucap syukur. Mengucap syukur, saudara. Di dalam ucapan syukur itu mujizat Tuhan dinyatakan. Saya sering mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba Tuhan senior. Di dalam mengucap syukur, mereka mendapatkan mujizat. Di dalam keterpurukannya, mereka hanya bisa mengangkat tangan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bersyukur. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Kita juga demikian. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan mengeluh. Seringkali di sini dikatakan jangan mengeluh tapi mengucap syukurlah. Karena di dalam ucapan syukur ada mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang mau dikerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mampu mengucap syukur, mengucap syukurlah. Tidak ada hal yang indah kecuali mengucap syukur di dalam Tuhan. Mengucap syukur itu membuat kita berseri-seri, wajah kita berseri, tidak merengut aja. Ya kan? Saudara kalau ketemu sama saudara yang sudah mengenal Tuhan, yang senantiasa mukanya berseri-seri, itu berarti kehidupannya senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya. Demikian juga dengan kita di sini. Sama saudara kalau ketemu dengan saya juga pasti smile gitu kan. Pasti senyum ya. Karena memang dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya senang sekali melihat saudara, mana senyumnya? Senyum ya kan, senyum. Nah, iya harus senyum. Menjadi anak Tuhan harus senantiasa bersyukur dan bersyukur. Saudara, Yesus menanyakan, bukankah tadi 10 orang? Kenapa yang kembali cuma 1? Dan yang 1 itu adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang asing bagi orang Yahudi waktu zaman segitu. Dan diasingkan, mereka dianggap kafir. Tapi justru dia yang kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang luar biasa.
Akibatnya apa saudara? Setelah satu orang ini bukan hanya kesembuhan yang dialaminya, tetapi kita lihat di dalam ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu bonus lagi dari Yesus, bukan hanya kesembuhan badannya saja, tetapi karena imannya dia diselamatkan. Saya percaya orang ini masuk ke surga karena Tuhan sudah menjanjikan di sana, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu bonus buat orang yang senantiasa mau cari Yesus, mau panggil Yesus, mau taat dan mau berterima kasih pada Tuhan Yesus atas pertolongannya yang ajaib. Kita jangan berpikir susah melakukan 3 hal itu untuk mendapatkan mujizat. Jangan berpikir itu, lakukan saja. Lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman Tuhan-Nya. Lakukan saja dengan ketaatan. Nanti mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, itu akan menyusul kita. Mengucap syukur, membuka pintu berkat Tuhan buat kita. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Banyak sekali saat ini yang tidak bisa mengucap syukur karena kondisi. Tetapi saya mau katakan pada sidang jemaat Tuhan di tempat ini, mengucap syukurlah senantiasa. Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita dengan mujizatnya yang luar biasa. Saudara, ada penelitian di Fakultas Psikologi di Universitas Illinois dan di Zurich. Mereka bergabung mengadakan penelitian dengan judulnya hubungan rasa syukur dengan kesehatan. Saudara tahu apa hasilnya? Jadi mereka meneliti ada orang dewasa di sana, ada 962 orang dewasa, saya baca ini ya. Itu mereka menggabungkan parameter kesehatan diri, kepribadian, serta kesadaran mencari pertolongan apabila dia sakit. Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa orang yang hidupnya senantiasa bersyukur cenderung memiliki kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita tidak bersyukur. Kita harus bersyukur. Ya, kalau kita ingin memiliki kesehatan mental dan kesehatan fisik secara baik, jangan lupa bersyukur. Katakan selalu menolak lupa untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Iya, kita harus menolak lupa. Kita harus selalu ingat bahwa Yesuslah sumber pertolongan kita, dan kita harus selalu ingat di dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan tidak pergi dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan tertanam dalam hati saudara. Mengucap syukurlah, carilah Tuhan, taatilah firman-Nya dan bersyukurlah pada saat saudara menerima pertolongan. Menolak lupa untuk berterima kasih. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah menyatakan firman-Nya pada kita semua, sudah mengajarkan, mengingatkan pada kita semua bahwa di dalam mencari Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan dan mengucap syukur pada Tuhan, itu adalah kunci buat kita untuk menerima berkat, kunci buat kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Jangan tinggalkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu, ada mujizat di dalam bersyukur. Nyanyikanlah lagu ini dengan segenap hati saudara, karena memang di dalam ucapan syukur itu mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Nyanyikan
mengingatkan buat kami untuk selalu mencari Engkau, untuk bertindak mencari Engkau, mencari kebenaran firman-Mu, untuk taat akan firman-Mu, terlebih untuk bersyukur. Itu yang seringkali kami lupa, Tuhan. Ampuni kami kalau kami lupa untuk bersyukur, Tuhan. Tapi pagi hari ini firman-Mu menegur kami, Tuhan, untuk menolak lupa berterima kasih. Mari Tuhan, berkaryalah, bekerjalah. Saya klaim janji-Mu, Tuhan. Kalau sidang jemaat-Mu tempat ini mencari Engkau, taat dengan firman-Mu, dan berterima kasih, maka pintu berkat-Mu akan Engkau curahkan pada sidang jemaat. Terima kasih ya Yesus, ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ini yang menjadi ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah pakai hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Menolak lupa untuk berterima kasih, mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab dengan bersyukur hidup kita akan menjadi berbahagia. Dengan bersyukur hidup kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Ada kekuatan jasmani dan rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dan mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita, berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, negara kita tercinta Indonesia. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, dengan keamanan, ketertiban, kesejahteraan. Sebab semuanya itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang pagi hari ini mengadakan ibadah. Kau beri kekuatan bagi hamba-hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, menguatkan sidang jemaat-Mu, dan biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi saksi-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berkatilah GBPS Tuhan, jadikan gereja ini, organisasi ini menjadi organisasi yang hidup, organisasi yang mampu menjadi saksi-Mu dimanapun gereja dan organisasi ini berada. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Orang tua kami tercinta, berikan kesehatan, umur panjang, dan biarlah pada masa tuanya tetap menghasilkan buah yang segar, menjadi keteladanan bagi orang-orang yang dikasihinya. Berkatilah suami-suami di tempat ini, berikan kekuatan Tuhan di dalam menjadi imam yang baik, menjadi teladan bagi keluarganya. Berkatilah para suami supaya tetap mengasihi istri dan anak-anak mereka, tidak berlaku kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangga dan berkati pelayanannya. Para istri di tempat ini juga Tuhan berkati ya Allah. Mereka mengatur rumah tangga sedemikian rupa dengan penuh kasih. Dan biarlah juga Tuhan berikan kesehatan saat mereka mengurus suami dan anak-anak mereka. Berikan juga kekuatan dalam bekerja, dan Tuhan memberkati setiap apa yang para istri di tempat ini lakukan. Biarlah tetap cakap seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Berkati anak-anak kami tercinta ya Allah, pertumbuhannya, kesehatannya, kecerdasannya, bahkan pergaulannya. Hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah malaikat berpasukan senantiasa menjaga anak-anak kami tercinta, supaya anak-anak kami tumbuh di hadapan-Mu dengan luar biasa. Jauhkan dari bujuk rayu iblis yang mengarahkan mereka dalam miras, kepada narkoba, kepada seks bebas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan semua itu, dan biarlah anak-anak kami menjadi anak kebanggaan di hadapan-Mu dan di hadapan banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang bekerja di tempat ini.
Berikan senantiasa kesehatan, rema yang baru dari Tuhan untuk diberikan kepada jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu yang selesai berbicara, Ibu Christine, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, apa yang dirindukan untuk membangun keluarga yang luar biasa. Engkau dengar, Engkau jawab, dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, para pelayan yang ada di tempat ini. Juga Tuhan berkati setiap apa yang mereka haturkan di hadapan-Mu. Biarlah mereka melakukannya dengan kesungguhan hati, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama mereka. Terima kasih Bapa, berkati keuangan gereja, berkati jam-jam ibadah di tempat ini, berkati persembahan yang diberikan tangan-tangan penuh sukacita. Mereka jemaat-Mu yang taat setia mengerjakan persepuluhan milik-Mu ya Allah. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau akan membuka tikap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka dan menghalau belalang pelahap. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan jemaat Tuhan yang berkati, mari kita bangkit berdiri, kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya sekali lagi katakan terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau mengatakannya adalah kami terlalu besar jumlahnya untuk kami hitung. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk keadaan saudara pagi hari ini. Terima kasih untuk para pelayan yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Nya yang mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, sebab Tuhan baik bagi kita untuk selama-lamanya. Saudara tetap diingatkan untuk jaga kesehatan, berdoa bagi pemerintah supaya semua cepat berlalu. Saudara juga harus
mengikuti protokoler yang sudah ditetapkan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan diri sendiri supaya kita nanti akan bertemu dalam jam-jam ibadah berikutnya. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan khususnya kepada hamba Tuhan kita, Ibu Christine Yeti Susiloridi. Berkatnya melimpah kiranya, firman Tuhan sungguh indah hari ini. Ada 3 hal saudara kita akan lakukan, apa saja? Berseru kepada Yesus, taati firman Tuhan, dan terakhir mengucap syukur. Seperti hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari ini hamba Tuhan kita kemarin khususnya berulang tahun saudara. Mari kita rayakan sama-sama. Kita kasih ucapan selamat nantinya. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Andi Wicaksono di tempat ini. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, haleluya. Diberkati kiranya Bapak Pendeta Andi Wicaksono dalam pelayanannya dan keluarganya semuanya. Para jemaat sama-sama melayani. Haleluya. Lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik. Mungkin ada ucapan terima kasih dari Bapak Gembala. Tiup lilin dulu. Oke, silakan. Tiup lilinnya dulu Pak Gem, satu persatu. Lilinnya, wow. Gimana kalau tiup lilinnya? Tiup lilinnya. Kita hitung bersama-sama ya. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam pribadi Bapak Gembala kita ini. Mari bersama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Makin maju dalam pelayanannya, Tuhan memberkati Bapak Gembala. Kue semua nih banyak ya. Nanti kita makan bersama-sama. Biarlah apa yang sudah lakukan Tuhan balas berkati. Yang terpenting bagi saya adalah mari kita sama-sama mendukung pelayanan tempat ini dengan melihat kebaikan Tuhan, ya. Bukan hanya melihat kebaikan hambanya, tapi nomor satu Tuhan. Karena
hamba Tuhan adalah manusia biasa yang rentang terhadap segala sesuatunya. Namun ketika kita hanya memandang Tuhan, maka segala hal yang tidak menyenangkan itu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mendukung pelayan tempat ini, sudah menghargai hamba Tuhan di tempat ini, sudah mengasihi dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Ada ucapan syukur dari sidang jemaat khususnya. Mohon dibuka juga. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Chandra. Untuk para kue sudah bisa ke belakang. Foto-foto. Untuk para kue bisa dismiss. Ya, biar kelihatan. Iya, mohon dibuka. Bukan. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong semuanya dong. Jadi mendapatkan. Amin, fotoin lagi. Jadi sedikit pengantar buat kado Pak Gembala kita tahun ini, karena kita tahu sebenarnya selama ini handphone dari Pak Gem itu sudah rodok jadul gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini persembahan dari kita jemaat Tuhan. Pak Gem semakin semangat melayani Tuhan. Ini tablet sekaligus bisa menjadi komputer dan pastinya akan sangat berguna. Baik buat pekerjaan khususnya dalam pelayanan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Jemaat Tuhan semakin berkati GBPSL Rapa. Dan kiranya persekutuan kita semakin erat, semakin indah di dalam Tuhan. Baik, sebelum pulang bersama-sama, mari kita akan pujikan Ku Kan Terbang bersama-sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Tuhan memberkati, semangat selanjutnya. Haleluya. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
Haleluya. Terima kasih saudara seiman semuanya. Kita tetap maju dalam Tuhan untuk melayani. Terima kasih tim musik, di media semuanya. Kiranya kemuliaan nama Tuhan tetap di atas segala-galanya. Haleluya. Katakan yo. Kita semua. Amin.